Jadi saya tergelitik nih. Kenapa dokter memilih kata tiruan alih-alih kata palsu? Kenapa sih nggak membuat gigi palsu, tapi membuat gigi tiruan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi teman ngobrol Mindok. Kali ini kita menghadirkan dokter gigi spesialis prostodontia, dokter gigi Aaron Tondas. Halo dok, apa kabar nih? Oh, baik, baik, baik. Mantap. Nah, Dokter Gigi Rontodas ini adalah seorang prostodontis ya. Mungkin bisa dijelaskan dikit nih praktiknya di mana dan kegiatannya apa nih sekarang nih. Silakan dokter. Oke, halo teman-teman sekalian. Saya Dr. Gigi Eron Tondas, spesialis prostodontia. Saya praktik di Bandung di 33 Dental Office. Mungkin kalau yang mau cek kliniknya bisa ke www.33dentaloffice.com. Sejauh ini karena masih ya wabah pandeminya masih berlangsung, saya sendiri sih masih prakteknya berdasarkan protokol COVID. Ya, jadi pasien juga masih terbatas untuk yang masih by appointment lah, by appointment dikhususkan untuk yang emergency treatment ya. Jadi nanti akun Dokter Gigi Rontodas nanti kita sertakan di deskripsi. Ya, dan kita tentu saja akan ngobrol-ngobrol tentang prostodontis ya. Prostodontis. Jadi selama ini kita memang belum pernah ngangkat soal prostodontis. Selama ini Mindok teman ngobrolnya ada spesialis orto, spesialis bedah mulut, dan kali ini adalah spesialis prostodontia. Nah, boleh dijelaskan dulu ini dokter, agar masyarakat kenal lebih dekat tentang spesialisasi prostodontia ini. Silakan dok. Prosto itu ya mungkin dari prostetik ya, mungkin pernah dengar prostetik, yaitu bagian tubuh tiruan lah, bagian tubuh tiruan, dan donsia ya mungkin dari donti ya, gigi ya. Jadi secara umum prostodontis itu adalah spesialisasi dokter gigi yang utamanya menggantikan bagian gigi dan bagian rongga mulut serta maksilofasial. Maksilofasial itu bagian wajah lain yang rusak gitu. Jadi sebenarnya nggak terbatas sama kehilangan gigi aja. Jadi saya tergelitik nih. Kenapa dokter memilih kata tiruan alih-alih kata palsu? Kenapa sih nggak membuat gigi palsu, tapi membuat gigi tiruan? Nah, ini kayaknya pemilihan kata ini ada alasannya nih. Silakan dokter. Ya pada dasarnya saya rasa sih menurut pribadi saya juga palsu ini konotasinya agak negatif ya. Jadi kesannya ya kalau tas palsu atau apa kan kayaknya ya negatif gitu, ilegal ya. Ya walaupun eh, dokter gigi ini mungkin satu-satunya profesi yang pemalsu profesional nih, legal malsuinnya. Ya tapi saya sendiri lebih lebih setuju dengan kata-kata tiruan, ya itu supaya lebih konotasinya lebih positif ya. Mungkin Mindok ada pandangan lain. Kita sepakat ya. Jadi kalau palsu ini soal rasa sih, soal rasa ya. Soal rasa bahwa palsu ini lebih ke tujuan negatif, memalsukan uang, memalsukan jabatan, memasukkan apalah gitu ya. Jadi kalau tiruan ini adalah usaha untuk menggantikan sesuatu yang hilang, digantikan dengan sesuatu yang lain, kemudian dia harus bisa mengembalikan nggak cuma estetik tapi dari fungsi juga kayak gitu. Jadi bukan memalsukan tapi menirukan karena apa yang kita bikin adalah bagian tubuh yang mana tidak bisa digantikan sepenuhnya 100%, tapi bisa kita kembalikan fungsinya, bisa kita kembalikan estetikanya. Jadi lebih dari rasa sendiri sih kita sepakat bahwa yang tepat adalah kata tiruan ketimbang palsu. Nah, ini terkait dengan menirukan gigi dan hal lain yang terkait dengan prostodontia. Ini pasti fokusnya di masyarakat adalah persepsinya prostodontia ini jika dibilang sebagai spesialisasi tertentu, persepsinya adalah spesialis gigi palsu ya. Jadi di masyarakat juga masih pakai istilah palsu. Spesialis gigi palsu nih. Pertanyaannya adalah kenapa harus ada spesialis prostodontia atau spesialis yang mengerjakan gigi palsu ketika masyarakat sudah cukup dengan tukang gigi. Nah, tukang gigi ini kan dari Permenkes sendiri udah pekerjaannya udah terspesialisasi sebenarnya. Spesialisasinya apa? Khusus
Ya, khusus pembuatan gigi palsu, pemasangan gigi palsu seperti itu. Nah, di masyarakat sendiri sudah ada yang lebih terjangkau. Nah, bagaimana kita sebagai prostodontis itu menjelaskan ke masyarakat bedanya apa nih? Gitu. Kapan harus pilih tukang gigi dan kenapa harus pilih prostodontis? Silakan dokter. Ya mungkin saya mau sharing sedikit secara umum tentang apa ya mungkin kenapa harus ke spesialisasi, ke spesialis gitu ya. Ya saya mau sharing dikit tentang bagaimana misalnya membedakan anggap aja tadi tukang gigi, dokter gigi dan spesialis gitu ya. Nah kita bicara kalau seperti pada gambar nih ada orang ngebut nih ya, kan disebutnya tukang ngebut kan. Nah tapi ada juga ya, mungkin ada orang bisa bilang tukang balap lah. Ya dengan ya mereka dengan kecepatan tinggi, betul sama-sama kecepatan tinggi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pembalap profesional, nah ini kan udah bicaranya jauh sekali dari segi teknis maupun juga dari skill misalnya ya. Nah sekarang kalau kita bicara ke tukang gigi dan ke spesialis, ya atau tukang gigi ke dokter gigi dulu lah, itu sama aja kalau kita mau meletakkan keselamatan kita nih ke tukang ngebut nih, tukang balap sama pembalap profesional, ya saya yakin kita semua pasti meletakkan keselamatan kita ke pembalap profesional. Iya, jadi ya anggap aja kalau kita pembalap itu kan terspesialisasi lagi ya. Apakah misalnya kalau kita bicara MotoGP ada yang 250 cc, 500 cc gitu kan. Nah, sedangkan kalau bicara tadi membandingkan antara yang profesional dan yang tukang, ya kita bicara artinya selain teknis nih. Teknis itu ya kalau misalnya motor itu ya dari teknis motornya, mesinnya. Kita juga bicara dari skill pembalapnya dan juga kan untuk jadi pembalap itu harus ada license khusus gitu kan. Nah, jadi dari spesialisasi kita jelas punya itu semua legalitas keilmuan. Ya. Nah, kenapa harus ke prostodontis? Mungkin kita harus bicara juga keilmuan nih. Nah, untuk ilmu prosto sendiri, ya kita anggap aja kita bandingkan dulu dengan dokter gigi. Ya, misalnya dokter gigi juga bikin gigi tiruan, ya bikin, betul ya. Nah, tapi apa yang membedakannya dengan gigi tiruan yang dibikin oleh prostodontis? Tadi seperti saya jelasin sebelumnya, prostodontis itu tidak bicara tentang menggantikan gigi saja sebenarnya. Ada ya mungkin kalau orang awam jarang mendengar istilah ini, ada yang namanya sistem pengunyahan itu sistem stomatogenetik ya. Jadi semua fungsi tubuh yang berhubungan dengan fungsi pengunyahan. Ya, stomato itu pengunyahan, genetik itu sebenarnya rahang yang berhubungan dengan semua. Nah, sistem stomatogenetik ini meliputi gigi, otot wajah ya, dan sendi rahang. Gitu. Nah, prostodontis itu istilahnya setiap menggantikan bagian yang hilang dari rongga mulut itu mempertimbangkan keseluruhan sistem stomatogenetik ini gitu. Ya, sedangkan mungkin dokter gigi walaupun bisa juga mengerjakan gigi tiruan, mungkin dari segi keilmuan belum membahas keseluruhan sistem stomatogenetik itu ya, walaupun tidak bisa dipungkiri banyak juga dokter gigi yang paham tentang hal ini gitu. Oke. Jadi itu tadi ya gambaran singkat tentang kenapa ada spesialisasi ini di tengah masyarakat dan masyarakat harus tahu posisinya di mana. Nah, di sini adalah yang bisa kita simpulkan adalah bahwa ini ada perbedaan nggak cuman keilmuan tapi juga kompetensi dan kapasitas keilmuannya itu ketika diaplikasikan ke pasien atau ke manusia itu masing-masing punya kapasitas. Seperti tadi digambarkan tukang balap dengan pembalap profesional. Jadi kalau saya cari analogi yang lain mungkin antara tukang pukul dengan petinju profesional, ya. Tukang pukul dengan petinju profesional. Kemudian ada lagi tukang bangunan dengan arsitek
beda ini ya, beda kapasitas juga ya. Jadi eh, ada juga kalau yang fotografer itu dia tidak mau dipanggil tukang foto juga karena dia dipanggil fotografer karena dia merasa memiliki lebih kemampuan soal itu dan punya nilai-nilai lebih dari apa yang dia kerjakan seperti itu. Nah, disitulah masyarakat ini harus bisa mempertimbangkan kapasitas masing-masing dari segi keilmuan, dari segi kompetensi, dari segi legalitas, dan terutama hasilnya adalah bahwa tujuan akhirnya seperti yang dibilang tadi, bahwa tukang balap ini dan pembalap profesional akan mengutamakan keamanan. Nah, ujungnya kan di situ, keamanan. Keamanan dari apa? Kesehatan seseorang, kayak gitu. Itu ada kapasitasnya masing-masing.